Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa zabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Haul Masal dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Jami' Babus Salam, Desa Setunggal, Kecamatan Larangan. Oh iya, si tanggal. Matane ora katon ya. Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Apa Bu? Kacamatanya dibuka. Kok kamu nafsu amat? Bapak Ibu warga masyarakat Larangan rahimakumullah. Beli gorengan bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Larangan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bagaimana saya tidak cinta, kondisi berbasah-basahan, Anda semua tetap hadir. Tapi yakinlah, hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita hidup di dunia bukanlah untuk berhasil, tapi tugas kita adalah untuk mencoba. Kenapa? Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Makanya dalam Mahfudzah itu ada kalimat begini, jarib walahid takun arifah. Coba dan perhatikanlah, maka kamu akan menjadi orang yang tahu. Nah, yang bisa kita lakukan, terus mencoba untuk berbuat baik. Jatuh, bangkit lagi, gagal, ulangi lagi. Karena apa? Karena ternyata kewajiban kita itu bukan untuk berhasil, tapi untuk berikhtiar. Wajib itu hukumnya, mohon maaf, sukses itu hukumnya tidak wajib. Yang wajib itu berusaha. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika ditanya, ya Syekh, apa kunci kebahagiaan itu? Kunci kebahagiaan itu apa Bapak Ibu? Liyakilla ma tafrahu bih, yakilla ma tahzanu bih. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin sedikit potensi kecewamu. Enak, sone enak sing pertama assalamualaikum mau. Iki rada atos iki. Tukang sonnya di mana? Oh di sana. Apa dibalik saja Mas? Aku ngeson, kamu ngaji di sini. Tadi yang pertama pas salam tadi enak. Iki rada atos. Kayak cangkeme ketua panitia ya. Ketua panitia ini siapa ya? Oh, halo bro.
Kok ketuanya tua temen ya? Arane Pak siapa ya? Oh Selamat. Selamat ya kalau ke Jakarta namanya Slam. Iya. Nah cek. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan. Semakin kecil standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Kenapa banyak orang itu kecewa? Karena standarnya itu terlalu tinggi. Ekspektasinya terlalu berlebihan. Makanya kalau bikin standar, apalagi standar dunia, itu yang biasa-biasa saja. Jangan terlalu tinggi. Saya sering ngomong, Mas, kalau kamu itu bikin rencana, omonganmu jangan terlalu tinggi. Kenapa? Karena kalau kuduren cangkemmu iso disampluk pesawat. Iki siapa lucu temen ya? Wis tua lemu jilbabe pink. Arane siapa ya? Janati. Ibu tahu Janati artinya apa? Surgaku. Masa begitu aku manggil kamu sama hai surgaku. Masa bidadari kok tuane kayak gini? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah itu tidak mewajibkan kita berhasil, tapi mewajibkan kita berusaha. Karena soal hasil itu mutlak urusan Allah. Sama halnya kita pengajian. Sudah direncanakan, pasang panggung, pasang tenda, sewa sound system. Begitu hari H pelaksanaan, hujan. Kita nggak usah sakit hati. Kenapa? Di saat seperti itulah kemudian kita harus menjadi yang terbaik, yang disukai oleh Allah. Saya itu mencatat, Bapak Ibu, siapa sih orang yang disukai oleh Allah itu? Ada beberapa kategori. Yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Saya doakan semua yang hadir ini insya Allah orang baik. Ciri-ciri orang baik itu sederhana kok, seneng ngumpul dengan orang baik di tempat yang baik, di acara yang baik. Ini acaranya baik, tempatnya di masjid baik, yang mau datang saya yakin orang baik. Makanya besok kalau mati pasti ditanya, mohon maaf Bapak Ibu, para pelayat yang saya muliakan, kata Mbah Lebe, apakah almarhum Selamat ini baik apa jelek gitu. Jawabannya baik. Baik. Kecangkeme Janati ngapa? Oh janda gitu. Janati janda. Naksir alah. Wong jamae inyong bae artis ayu Janati. Tadi ada janda ikut pengajian artis loh. Ada Mbak Anissa Bahar tadi, mana Mbak Anissa Bahar? Oh di belakang. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang disukai oleh Allah itu yang pertama apa? Coba kita rangkum dalam Al-Quran itu. Ada bahasa innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Makanya kalau pengen dicintai oleh Allah gampang, jadilah orang baik. Siapakah orang baik itu? Orang baik itu tidak hanya baik untuk dirinya, tetapi harus bisa membaikkan. Yang ada ini insyaallah saling membaikkan. Bagaimana caranya? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Makanya dibilang khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Jadi kalau ada kita sahabat, kita bermaksiat, dia diam, jelas dia bukan sahabat terbaik. Yang terbaik itu siapa? Kalau kita bermaksiat, sahabat kita mengingatkan bahwa kita harus meninggalkan kemaksiatan. Makanya saya selalu bilang, qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Dan yang paling susah itu apa Pak? Ngomong benar kepada teman kita sendiri. Kadang-kadang karena sudah merasa dekat, bahasanya apa? Besti, umpamane. Pak Selamat bestinya Janati.
Ada istrinya, kan saya bilang bukan kekasihnya tapi besti. Cie cie, kok Janati baper? Kamu naksir selamat ya? Kita doakan mereka berdua berjodoh, amin. Kok kamu histeris Janati? Ini dulu Janati masa mudanya persis seperti Marsanda. Sekarang sudah tua ya markaban. Oh ada anak-anak hadroh tuh ini. Nanti kita selawatan ya. Lagunya Mangkupurel ya. Nah. Maka apapun yang baik itu disukai oleh Allah. Manusia baik disukai oleh Allah. Kenapa Nabi Muhammad orang yang paling dicintai oleh Allah? Karena Nabi Muhammad khairul bariyah, menungso sing paling apik. Nah, berarti apa? Kalau kita ngomongin Nabi Muhammad, kalau pengen jadi orang baik ya gampang. Oh sudah punya role model kok. Gak usah nyontoh siapa-siapa. Cukup nyontoh Kanjeng Nabi. Maka saya selalu bilang, kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Karena nggak ada yang bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Nah, maka Bapak Ibu kita hadir di sini berusaha untuk menjadi orang baik. Tapi jangan merasa baik. Harusnya merasa jelek. Makanya kalau dalam Al-Quran coba Anda lihat. Orang yang merasa sok suci Pak itu diingatkan. Fala tuzaku anfusakum. Hei orang si tanggal, jangan merasa suci. Kenapa? Huwa a'lamu bimani tako. Karena dia Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Coba Anda ingat-ingat. Orang itu merasa paling baik saja nggak boleh. Mohon maaf. Orang ahli ibadah dipamerkan saja nggak boleh, apalagi ahli maksiat. Maksiat kok dipamer-pamer ke umpamane ki inyong, wong lanang jagoan, sing paling akeh lontene, ya nggak boleh. Maksiat kok dipamerkan gitu. Makanya ini pernah terjadi perdebatan para habaib, para kiai, gara-gara para artis binaan saya seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Ini kan dulu sering sedekah diposting. Kemudian orang bilang, itu pasti nggak ikhlas, sedekah kok diposting. Mereka akhirnya tanya sama saya, Bah, boleh nggak sedekah diposting? Saya bilang boleh. Karena sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Sirron wa alaniyah. Mau sir boleh, terang-terangan boleh. Sedekah sembunyi boleh, sedekah terang-terangan boleh. Yang nggak boleh itu siapa? Sudah nggak sedekah tapi terang-terangan cangkeme cerewet. Wongnya ya teka ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Biasanya jenenge Janati. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ketika ditanya apakah boleh memperlihatkan amal, jawaban Imam Al-Ghazali apa? Boleh selama hatinya terhindar dari takabur, selama hatinya terhindar dari ujub, selama hatinya terhindar dari sum'ah. Jadi kalau hati kita bisa terjaga, mau memberi terang-terangan boleh. Kadang-kadang juga lucu. Sedekah 1 juta disumbangkan ke masjid. Ditanya sama panitia, nanti atas nama siapa Pak? Hamba Allah. Begitu diumumkan di mimbar, hamba Allahnya duduk di bawah. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan sedekah dari hamba Allah 1 juta. Hamba Allah langsung bilang, itu saya. Nah, era medsos Pak, itu era fitnah. Banyak orang bermaksiat diposting. Pertanyaannya begini, yang maksiat saja bangga kok posting kemaksiatan, masa kita berbuat baik nggak mau posting? Jangan sampai kebaikan kalah dengan kemungkaran, betul?
Kalau niatnya itu kan nggak ada yang salah. Coba sekarang Anda lihat di medsos, di Instagram, di TikTok. Orang ngumbar aurat, ngumbar maksiat semaunya sendiri. Saya malam-malam buka TikTok. Ada mbak-mbak pakai jilbab, BH-nya dibuka. Hai guys, susuku gede guys. Gitu. Delalah saya lihat Pak. Pas lewat soalnya Pak. Untungnya saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik nggak kelihatan Pak. Coba. Orang begitu bangganya memposting kemaksiatan. Mata nih. Untung yang liwat cantik di beranda saya. Coba kalau modelnya kayak Jannati. Aku yang mutah-mutah. Saya pengen kita semua ini sebagai dai ya. Saya bilang apa? Dakwah itu memang bukan profesi. Tapi apapun profesinya harus berdakwah. Orang mengatakan begini, para kiai mohon maaf banget. Jangan berdakwah nunggu alim. Saya nggak setuju kok. Justru jangan mengatakan nunggu alim baru berdakwah, salah. Tapi berdakwahlah sampai kamu menjadi alim. Tentunya dengan proporsinya masing-masing. Anak-anak hadroh penerbang. Dakwahnya pakai apa? Ya pakai hadroh. Bagaimana caranya? Sholawatan. Orang kaya sini pojok cangkeme mangan. Baik ya Allah. Ya Allah. Nanti seawak weteng kabeh ya. Awakmu julemu-lemu. Arane wong lanang kiye wetenge gede biasanya manuke cilik. Malah badok bae cangkeme ya. Nanti kamu lama-lama badan kamu kayak Jannati loh. Nah. Jangan mengatakan nunggu alim baru berdakwah, tapi berdakwahlah sampai alim. Saya dulu sering diskusi, kebetulan saya berkawan dengan para kiai, para gus. Ada orang mengatakan begini, 100% menurut saya ini benar, tapi kurang bener. Mila wong Jawa ki kudu bener lan bener. Mengatakan begini, idealnya menjadi kiai itu seperti Kiai Bahauddin Nur Salim alias Gus Baha. Saya setuju. Tapi persoalannya, kalau orang Indonesia nunggu alim seperti Gus Baha, yang bisa kayak Gus Baha itu berapa? Satu. Yang kedua, medan dakwah ini terlalu luas. Maka seharusnya apa? Berdakwah sesuai kemampuan masing-masing. Contoh, Gus Baha alim, tapi nggak mungkin kealiman seperti Gus Baha harus belusuan ke lokalisasi klub malam, tempat karaoke, ketemu purel. Itu wilayahnya orang yang tidak alim seperti Gus Miftah. Kalau saya teruji, sudah 23 tahun saya pengajian bersama para purel, bersama para telembok. Kok ngomong telembok, Jannati seneng temen ya? Malah kurang ajar, mantan telembok keprimen ya? Bukan ya? Artinya apa Pak? Medan dakwah itu terlalu luas. Makanya kemudian apa? Syarat menjadi dai itu apa toh? Kan ayatnya jelas. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Siapapun yang menyeru kepada jalan Tuhan, itulah dai. Para habaib yang ada di Indonesia menyeru kepada jalan Allah dengan menggunakan apa? Qasidah, dengan burdah, dengan simtud duror, dengan berjanji. Maziyahnya memang di situ. Bagaimana menumbuhkan rasa mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Layak wong mereka anak cucunya Kanjeng Nabi kok. Betul. Makanya kemarin saya mendengar satu ceramah begini. Orang-orang NU sekarang sudah tidak menghormati para habaib. Loh, kamu salah.
Kalau kamu mengajarkan orang NU untuk mengajari habaib, itu sama halnya kamu mengajari bebek untuk berenang. Dulu orang belum kenal Habib. Habib datang pertama kali di Indonesia, yang menyambut dengan tangan terbuka dan memuliakannya adalah orang Nahdlatul Ulama. Jangan salah. Dulu orang belum kenal Habib, NU sudah kenal Habib. Jangan hanya gara-gara kasus 1-2 Habib yang kemudian agak bersinggungan dengan Nahdlatul Ulama, orang NU dikatakan tidak mencintai Habib. Contoh umpamane, orang NU banyak bersinggungan dengan Habib Rizik. Saya ditanya sama wartawan, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Rizik? Saya bilang, siapapun dzurriyyah Nabi itu wajib dihormati, walaupun tidak harus ditaati. Karena dalam kitab taklim ada kaidah yang bunyinya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Ahlul bait, dzurriyyahnya Nabi, mereka siapa? Ahlul baitul Mustafa Tuhuri, wajib untuk dihormati, tetapi tidak harus ditaati. Contoh yang paling gampang, al-hurmatu khairum minat ta'at. Imam masjid niki namanya sinten? Arane Pak siapa? Pak Kiai Aspuri. Pak Kiai Aspuri niki umpamane Kiai ini Inyong, sholat subuh, beliau perintah sama saya, Miftah, kamu ngimami sholat subuh. Saya jawab, boten Kiai, Pak Kiai Aspuri mawon yang ngimami sholat. Begitu saya jawab boten, berarti saya tidak taat dong dengan Kiai Aspuri. Tapi ingat, tidak taat saya karena hormat saya kepada Kiai Aspuri. Boten Pak Kiai sing imamin jenengan mawon. Ini namanya al-hurmatu khairu minat ta'ah. Dalam konsep suami istri, pagi suaminya ke sawah, istrinya masak, mateng masakannya. Istrinya bilang sama suaminya, Beb, saya manggil istri saya Beb. Istri saya manggil saya, iya say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Lo kayak bentuknya kayak Janati dipanggil Beb yo ora pantes. Masa Beb kok sawah bokong kabeh. Allah kemayu. Makan roti minumnya susu, anak Janati bokonge lemu. Istri bilang sama suaminya, Mas, sarapannya sudah mateng, yuk makan dulu. Suaminya jawab, Bu, nanggung, saya menyelesaikan pekerjaan dulu, silakan ibu makan dulu, silakan istriku makan dulu. Kalau Anda paham kaidah ini, Anda akan mengatakan, boten, saya makan nanti nunggu bapak, nunggu suami. Ini namanya al-hurmatu khairum minat ta'at. Jangan sebaliknya, Pak ayo sarapan, suaminya jawab, Bu sampean sarapan dulu, istrinya malah jawab, oke, ceniningan tak kandani. Lah, sama halnya kita dengan habaib. Contoh, saya dulu dibilang ramai sama Habib Rizik gara-gara pilpres. Enggak, beliau orang yang sangat saya hormati walaupun saya berbeda pendapat dengan beliau. Kan berbeda pendapat boleh, betul. Lah, orang NU saya pesan, selama dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, tolong jangan pernah kamu benci. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Syarafun nasabi min salazi jihatin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 sudut, 3 arah. Ulaha yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang langsung terhubung kepada Rasulullah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fala yu'adilahu syai'un. Tidak ada lawan bagi orang-orang seperti itu. Makanya saya bilang sama Abah Lutfi, kenapa saya itu menghormat banget sama Abah Lutfi? 1, beliau guru saya. 2, istrinya beliau Mama Salmah itu masih mampu nasab, mampu darah dengan saya. Yang buka siapa? Abah Lutfi sendiri ketika pengajian di Tegal. Beliau bilang, Nak,
kamu cintai Habib itu bukan karena nasibnya, tapi karena nasabnya. Karena banyak Habib, nasabnya nyambung sampai Kanjeng Nabi, tapi nasibnya nggak beruntung. Betul? Karena nasabnya bukan karena nasibnya. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nasab, nasib, nisab. Tolong, Habib siapapun, termasuk Habib Bahar, saya mungkin berbeda cara dengan beliau ketika berdakwah, tapi kehabaibannya saya hormati. Dan ini pula nilai-nilai yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama dalam konsep tasamuh, toleran. Jangan sampai orang NU toleran sama non-Islam, tetapi nggak bisa toleran sama orang Islam itu sendiri. Contoh, saya musuh pemikiran Wahabi, tapi yang saya musuhi adalah pikirannya, pendapatnya, bukan orangnya. Buktinya, sebelum Ramadan, saya berkelahi di medsos dengan Ustadz Khalid Basalamah soal hukum wayang. Ustadz Khalid Basalamah mengatakan wayang itu haram. Saya tolak dengan keras. Tapi yang saya tolak pikirannya, pendapatnya. Haji Pak Delalah tahun kemarin, tenda saya wukuf Arafah jejer sama tendanya Ustadz Khalid Basalamah. Modar aku ya. Orang-orang bilang ini mesti miftah perang sama Ustadz Khalid Basalamah. Oh enggak. Begitu Ustadz Khalid keluar dari tendanya, saya datangin. Assalamualaikum Ustadz. Orang kaget, dipikir mau kelahi di Arafah. Saya peluk. Kenapa? Yang saya musuhi adalah pola pikirnya, bukan orangnya. Ini yang mahal, Pak. Di Indonesia itu mohon maaf, kalau berbeda pendapat dikira musuh. Betul? Jangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua apa? Kalau yang pertama al-intiha ila sajarati Rasulillah, yang kedua adalah al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Nasab terbaik kedua adalah yang nyambung langsung dengan generasi para ulama. Dan yakinlah, kalau hari ini ada ulama besar, walaupun bapaknya bukan ulama besar, itu rata-rata biar nasabnya mbah-mbahnya orang-orang besar. Yakin Pak saya. Dari dulu tuh saya paling malas ngomong nasab Pak. Sampai sekali-kali Habib Lutfi bilang sama saya begini, Le, sekali-kali nggak apa-apa, biar orang juga tahu, biar nggak salah paham sama kamu. Saya tuh kalau ngomong nasab Pak malu. Karena apa? Wasyarul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu siapa? Ketika ada orang hebat, dia mengatakan kehebatan orang ini nggak ada apa-apanya dibandingkan mbah saya. Tetapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Maka dulu ketika saya mau dipek mantu sama Kiai top, saya menolak. Saya nggak mau. Gus, gue tak pek mantu. Mohon maaf Kiai, saya nggak mau. Alasan saya sederhana Bu. Kalau saya punya mertua hebat, satu saat saya menjadi orang hebat, orang akan mengatakan lumrah Miftah itu jadi orang hebat. Kenapa? Karena punya mertua hebat. Kalau sampai saya tidak menjadi orang hebat, maka orang akan mengatakan Miftah kayak goblok, mertuane hebat kok mantune ra iso hebat. Maka saat itu saya minta sama Allah, ya Allah, saya mencari calon mertua yang biasa-biasa mawon. Bila perlu gampang tak apusi. Kabul Pak itu. Mbah Janati jangan salah, mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya Gus Miftah keturunan nomor 8. Miskin nggak punya apa-apa. Saya menolak. Coba konco-konco saya Ansor ya, saya mungkin gus-gus anak-anak muda hari ini saya bilang, kita itu malu Pak. Kita ngomong mbah kita orang hebat, mbah-mbah kita orang top. Tapi di saat kita ngomong mbah kita orang hebat, kita bukan siapa-siapa. Kita seringkali terjebak di zona nyaman. Wow, bapakku kiai gede. Maka coba Anda lihat, banyak transisi yang gagal ketika bapaknya mati, kemudian estafet jatuh ke anaknya. Kenapa? Karena selama ini hanya membangga-banggakan orang tuanya, sementara dia bukan siapa-siapa. Ingat, anaknya jenderal itu belum tentu jadi jenderal.
Anaknya pendekar belum tentu jadi pendekar. Maka dikatakan apa? Innal fata mayakuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan ini lo saya. Laisal fata mayakulu kana abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan ini lo bapak saya. Kalau ngomong orang tua, Bu, saya sampai urutan 18 saya hafal, Bu. Miftah Maulana Habibur Rahman. Punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Muhammad Boniran. Pak Kiai jenengan ngitung. Bener 18 apa ora? Jenengan ngitung. Kowe ngitung. Kabeh melu ngitung ya. Cangkem Miftah bener apa ora ya? Bener 18 apa ora? Kalau urutan ke-18 itu namanya terah tumerah. Saya itu punya catatan. Dari putu sampai mbah nomor 18 itu namanya apa? Saya punya istilahnya menurut orang Jawa. Nomor pertama namanya anak, kemudian putu, kemudian buyut, kemudian canggah, kemudian wareng, udeg-udeg, gantung siwur, gropak sente, debok bosok, galih asem, gerobak waton, cendeng, giyeng, cumpleng, ampleng, menyaman, menyo-menyo, trah tumerah, 18. Dirutke Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe bapak namine Muhammad Muradi, duwe bapak Muhammad Boniran, duwe bapak Kiai Usman, duwe bapak Kiai Jalal Iman, duwe bapak Kiai Karyonawi, duwe ibu namine Nyai Madarum, duwe bapak Kiai Ilyas, duwe bapak Muhammad Besari. Niki waline Ponorogo, makame teng Tegal Sari. Muhammad Besari. Muhammad Besari duwe bapak namine Kiai Anom Besari. Makame teng Caruban. Anom Besari ini istimewa, Bib. Kenapa? Istrinya Syarifah. Makanya kalau seandainya yang mbah saya itu Habib, saya hari ini Habib. Tapi delala yang Syarif, yang Duriah itu mbah namanya Nyai Anom Besari. Punya suami Mbah Anom Besari. Anom Besari duwe bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namanya Raden Demang, duwe bapak namanya Pangeran Demang, duwe bapak namanya Panembahan Praworo, duwe bapak Susuhunan Wirasmoro, duwe bapak Sultan Trenggono, duwe bapak Raden Patah, duwe bapak Prabu Brawijaya. Raden Patah berapa pas? 18. Kenapa kok saya jarang ngomong nasab? Malu. Mbah saya Muhammad Besari ini punya anak 9. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas, dua anak telu Nyai Madarum, nomor 2 Hasan Besari. Hasan Besari ini muridnya orang top. Dia punya murid Ronggo Warsito. Dia punya murid Antowiryo. Anda tahu siapa nama komplit Antowiryo? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Janati iso baleni 1 juta. Saya malu ngomong mbah saya apa? Mbah saya muridnya Rangga Warsito, duwe murid Antowiryo, duwe murid Cokro Aminoto. Lah Gus Miftah duwe murid Telembok, kan aku malu. Saya kemarin ngurusi Telembok di Bandungan, Kabupaten Semarang. Baru selesai pengajian di Telembok Sarkem. Besok ini di Tretes, Pasuruan. Di mana ada Telembok, itu pengajiannya sama Gus Miftah. Kenapa? Karena kalau sama Kiai Asburi bahaya. Kiai Asburi mau masuk nggak mau keluar. Saya ngaji wayu-wayu Kiai, beda nih si tanggal Janati. Kamu ingin jadi ngombe dewek tok. Yo cangkem-cangkem nyong dewek ngapa ya Janati ya? Macam-macam tak santet meteng loh kowe. Saya itu orang yang ditakdirkan oleh Allah selalu kontroversi. Di mana-mana kontroversi terus. Termasuk ngaji saya di lokalisasi. Tapi alhamdulillah, Pak, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang orang tidak tahu. Dulu orang-orang yang menghina saya, Pak, sekarang malah kena kasus asusila, memperkosa santri.
Contoh, ada ustadz dari Jember, namanya Fahim Mawardi. Dia bilang apa? Deddy Corbuzier masuk Islam melalui Gus Miftah, melalui pintu yang salah. Ndelalah kena kasus asusila memperkosa 11 santri. Saya bilang, Ustadz Fahim Mawardi, mohon maaf, barangkali Deddy Corbuzier benar masuk Islam melalui pintu yang salah. Tapi ingat, bukan lubang yang salah. Iya. Ya, selamatan dhisik ya. Aku capek aku. Ini ada Mas Haryo juga, putranya Mas Entrus, Mas Haryo. Mbak Anissa di sana ya, Mbak Anissa. Ini Mas Haryo. Gus Miftah itu zamannya artis-artis. Yang terbaru idolanya Pak Aspuri, Lucinta Luna. Ini konsep tasamuh. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, kabeh aku raja pada congkrah, Indonesia makmur rakyate bunga. Amin. Kabeh aku raja pada congkrah, Indonesia makmur rakyate bunga. Salatullah Bapak NU, Ibu Muslimat. Saya yang dari siang ngaji, tadi siang puasa, baru buka puasa masih semangat kok. Janati limat. Sing banter ya. Semangat Janati. Saya lihat botol ini gede kayak Janati ya. Wih, Fatayat sing banter. Jawabannya menurut Muslimat karo Fatayat ya. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Ade Fatayat, tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Gadokan bae sing dipikir. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Salatullah salamullah ala elek temen ya. Insyaallah besok Gus Miftah masuk surga dikawal sama tim hadroh. Tapi ya itu di surga Gus Miftah kelon sama bidadari, tim hadrohan tok kayak gitu. Keteplok. Lumayan nonton Kiai kelon ya. Ya asalkan bidadari ini orang kayak Janadi. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing jaluti diajari ngaji. Emangnya aku cowok apaan? Salatullah salamullah Rasulillah
Apik. Sip. Anak Pak Lurah ra kene, lurah endi lurahe? Oh pacare. Lurahe minggat. Oh, lurahe wedi munggah panggung ya. Munggah panggung Pak Lurah. Rene. Lurah demo Jakarta bae. Pak Lurah sini, walaupun urunannya cuma sedikit nggak apa-apa. Andi Lurah, Lurah Rene ya sih. Ya Allah, wetenge gede manuk kecilik ya. Ini Pak Lurah. Desa si tanggal ngundang Gus Miftah, Pak Lurah lumayan gagah, ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke cilik. Manuke apik kok cilik keprimen. Manuk emprit, sepil matamu, sepil. Apa Bu? Sampai esok matane. Aku ya kesel ya. Duduk sini Pak Lurah. Duduk yang santai aja Pak Lurah. Duduk sini loh. Malah, oh kamu tahu, kamu di sana ngelirik Mbak Anissa Bahar ya? Iya. Matane. Yura apa Pak Lurah? Kayak janda Pak Lurah. Kalau Pak Lurah nikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Iya. Apa? Yura apa? Paling mulai nggak diwenehi. Langsung Pak Lurah nyanyi lagu Gus Miftah sing anyar. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku ra tau dibagai, banjur aku budal patroli. Terus metu bengi gugah rondo etan kali. Sapa sing ngajari? Asfuri. Jandane sapa sing digugah? Jannati. Digugah diajak ngaji. Nang kene bae. Ora usah demo-demo ning Jakarta, lurah malah pada demo. Minta perpanjangan jabatan 9 tahun. Alasannya supaya warganya tidak bertengkar karena terlalu pendek 6 tahun. Sudah disyukuri saja, tak doakan jadi lurah 6 tahun 3 periode. Gaya minta 9 tahun, alasannya bla bla bla. Padahal alasannya bukan itu, karena modalnya belum balik kayak gitu. Pak Lurah anaknya siapa? Untung, jenengannya Untung. Untung Ngadi Purwanto. Untung. Wetenge aja gede-gede ya. Kayak Gus Miftah kiye lho, seksi. Lah wong lanang kiye wetenge gede manuke cilik, Gus Miftah wetenge cilik manuke gede. Kurang ajar Janati, jajal bandingke matane. Seneng temen ya Janati ya. Terlalu bahagia dia. Kita doakan Bu Janati masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah ngaji, amin. Jadi bar ngaji Janati mati. Baru sadar. Nah, satu niku. Kiai-kiai niku. Al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Lah, kalau balik ke sahabat Nahdlatul Ulama, Habib Lutfi itu pernah dawuh sama saya begini. Nak, menghancurkan Indonesia itu caranya cuma satu kok. Napa bah? Dengan cara adu domba, ngedu Habib karo Habib, Kiai karo
kiai. Itu saja. Makanya saya paling benci kalau orang itu membanding-bandingkan kiai. Saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Saya suka dengan Habib ini, nggak suka dengan Habib itu. Hak kita untuk membandingkan itu apa? Kita nggak punya hak. Falikulli syai'in maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Kalau bahasanya siapa ya? Abah Subhan, beliau bilang apa sama saya? Falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Kalau ngurusi jamaah di pedesaan, saya yakin Pak Kiai Asfuri lebih alim, lebih mampu dibandingkan saya. Tapi kalau ngurusi lonte, yo alim aku. Karena aku hafal bagaimana menaklukkan para lonte. Kayak kemarin Pak, ada purel kirim foto melalui pengusaha di Kalimantan. Ada mbak-mbak purel dadanya ditato. Gus Miftah. Tak buka HP ini, wow. Untung seksi. Coba kalau kayak Janati. Akhirnya pengusahanya, Gus izin video call. Ini mbak-mbak purel pengen ngelihat Gus Miftah langsung. Video call, Pak Lurah malah delok Gus matane. Ya aja ya. Manu kecil geleman. Akhirnya video call bener Pak, di atas dadanya ditato Gus Miftah. Saya tanya, Mbak ngapain kamu tato kayak gitu? Kan saya cinta sama Gus Miftah. Wow. Kan dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi bisa bersama di akhirat. Ya Allah, saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah. Saya bilang sama mbaknya, tato kamu itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau turun dikit. Aku yang ngono lagi ya dia. Pak Kiai penasaran, nanti habis pengajian lihat ya Pak Kiai ya. Lo kan undang-undangnya kalau mau lihat cuma satu. Ya Ali, la tajbi'in nadroh fa innalakal ula wa laisa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama itu milikmu, yang kedua bukan milikmu. Makanya Gus Miftah kalau lihat yang seksi cukup sekali, tapi yang lama. Ya pada baik, yang enggak ya. Cangkeme Janati, matanya mendelik. Kiai di mata-mata kayak keprimen ya. Janati tak mana wedangnya, nih Janatinya. Tak kena wedang, pragelem. Oh, pengen sini. Ya Allah, ya Allah. Wah, iki lah dijajar karo Janati lah, podo-podo gede nih ya. Iya. Alah, malah ini barang. Gede aku. Gaul temen ya. Cinlok matamu, cinlok ngawur. Sorry ya Bu Janati, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir Gus Miftah mikir Anisa Bahar. Iya. Nah, di bawah-bawah Anisa Bahar mikir Pak Lurah Hontong. Iya. Anak Bu Lurah parah ya? Endi wonge? Aman, gak denger aman. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi yang terbaik nih. Kalau kemudian kita punya nasab yang besar, tugas kita jangan sampai mengecewakan mbah-mbah kita. Tugasnya berat karena harus menjaga nama mbahnya. Kalau nasab kita jelek, satu hal, bagaimana kita memperbaiki garis nasab kita dengan amal yang baik. Kalau kita nggak punya siapa-siapa nasab yang baik, waktunya bagi kita untuk membuktikan bahwa kita juga bisa menjadi orang baik. Maten mawon aku Pak Lurah. Yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Saya yakin kok, ikhtiar yang hari ini dibuat oleh panitia. Coba berapa lama kita mengagendakan pengajian ini. Saya kemarin malah nangis di Palembang mengagendakan pengajian
Sudah sejak sebelum pandemi. Baru bisa besok berangkat awal Maret. 5 tahun Pak. Dulu sebelum pandemi dia sudah jadwal 2 tahun. Waktunya ngaji ndelalah kena Covid. Si tanggal sama. Dulu mengagendakannya kapan? 30 Maret 2020. Itu karena yang ngundang bukan Jannati. Nah, kalau ada Jannati langsung saya tolak. Enggak masuk agenda. Langsung aku bilang, aku zizi aku. ...30 Maret 2020... ...mundur jadi 2023... ...alhamdulillah keturutan... ...alhamdulillah... ...saking senengnya ibu-ibu sini pengajian Pak... ...coba Anda lihat... ...duduk di depan sendiri... ...tungkai selonjor ke ya Allah... ...ya Allah... ...orang rumangsan itu tungkai meletek-meletek... ...yo... ...wong ngendi bijane. Nah, maka niki nyuwun sewu. Kenapa ada orang yang dihauli? Ya, karena ada kebaikan yang bisa kita rasakan. Makanya ayat yang saya baca tadi apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Yang akan dilihat oleh anak cucu kita itu apa? Asarnya, bekasnya, jejaknya. Makanya kenapa kiai-kiai para dulu itu rata-rata nulis kitab? Karena akan dikenang oleh generasi berikutnya dengan kitab-kitab yang ditinggalkannya. Contoh, ini ada Mas Haryo. Dulu almarhum Ki Entos itu kalau ketemu kiai Pak, itu selalu nulis. Kalau ke tempat saya yang disiapkan pasti bolpen sama buku, nulis. Dan ketika beliau meninggal, tulisannya masih ada. Sekarang tulisan-tulisan itu dibukukan oleh anaknya Ki Haryo. Makanya Kiai Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU, beliau bilang begini sama saya, ketemu di Madinah, sama-sama haji. Gus, kamu segera nulis buku. Kenapa Kiai? Karena kalau kamu besok mati, yang akan dilihat oleh generasi berikutnya itu buku. Saya bilang, Kiai, kalau kiai-kiai zaman dulu harus punya buku. Kalau sekarang enggak, kenapa? Begitu orang pengen kenal dengan Gus Miftah, yang dilihat bukan bukunya, tapi YouTube-nya. Makanya Kiai saya ngasih julukan saya wali YouTube. Sekarang dapat julukan lagi, wali bokong truk. Karena gambar saya banyak di bokong truk. Dari bokong truk sampai bokong mobil sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Mungkin bisa lebih heboh lagi kalau di bokong truk ada gambarnya Gus Miftah, ada gambarnya Jannati. Iya. Ora iso turu mikir awakmu, ada-ada saja. Wah kayak nyamuk. Bu Jannati habis digigit nyamuk ya. Pantesan gatel. Iya. Nah, yang akan dikenang tuh ininya Bu, asarnya. Makanya dalam surat Al-Mulk kita lihat apa sih tugas manusia itu supaya asarnya dikenang? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kenapa ada haul? Karena ada kebaikan dari orang-orang yang kita peringati hari kematiannya. Saya kemarin ditanya Pak, perihal tentang dalil kita haul. Saya bacakan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya kemarin sempat nulis. Bagaimana kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menyikapi tentang haul yang kata orang Wahabi itu tidak ada dasarnya. Lah Wahabi lah apa pernah entuk tuh Pak? Makanya sekarang saya itu lagi berpikir, Muhammad bin Salman itu keras banget sama Wahabi. Sehingga peraturan dulu yang dibuat oleh Wahabi, Pak, sekarang dilanggar semua. Beliau berani meratifikasi perjanjian antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud
tahun 1744, 300 tahun yang lalu. Perjanjian soal apa? Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragamanya dengan ideologi Wahabi, sementara Syekh As-Saud memegang kendali bernegaranya menjadi Al-Mamlakah As-Saudil Arabiyah. Nah, sama putra mahkota itu diratifikasi. Itu artinya apa? Kematian Wahabi di Arab Saudi. Yang menjadi persoalan apa? Kalau di Arab Saudi Wahabi mati, maka mereka berusaha mencari medan baru yang subur, dan lahan yang paling dianggap subur adalah Indonesia. Ini artinya apa? Tantangan NU di abad kedua ini akan semakin berat, Mas. Karena Wahabi akan semakin banyak. Sama halnya dulu Habib terusir dari Jazirah Arab, itu masuknya ke Indonesia. Bedanya apa? Kalau Habib itu membawa dampak positif, kalau Wahabi pasti negatif. Coba kita ingat kelakuan Wahabi. Anda tahu kenapa ulama NU mengirim komite Hijaz ke Arab Saudi? Karena saat itu makamnya Kanjeng Nabi mau dibongkar. Yang menyelamatkan siapa? Salah satunya adalah Sumbangsih Nahdlatul Ulama dengan membuat komite Hijaz. Mereka ngawur, Bu. Situs-situs bersejarah semuanya mau dihancurkan. Makamnya Kanjeng Nabi hancur. Oh, mohon maaf, tempat lahirnya Kanjeng Nabi hancur. Makamnya Kanjeng Nabi juga mau dihancurkan. Lucunya apa orang Wahabi itu? Situs sejarah Islam dihancurkan, tapi tempat yang dilaknat Kanjeng Nabi malah dibuka. Ada tempat namanya Ulawa. Itu Nabi Muhammad melihat saja tidak mau. Dia melarang umatnya, pasukannya, sahabatnya untuk melihat Ula. Saya kemarin baru ketemu sama sahabat saya, Menteri Perdagangan. Beliau umroh lobi perdagangan Arab Saudi Indonesia. Anda tahu di mana Menteri Perdagangan dijamu? Di satu kota namanya Ula yang dulu dibenci sama Kanjeng Nabi, sekarang dibuka. Ini kelakuan Wahabi. Situs Islam dihancurkan, situs yang dilarang Kanjeng Nabi malah dibuka. Itulah bajingannya Wahabi. Makanya saya itu dimusuhi betul sama Wahabi. Karena saya ngerti kelakuan orang Wahabi itu seperti apa. Menganggap semua orang yang tidak seirama dengan dia dianggap kafir. Jangankan orang non-Islam, Pak. Sesama Islam saja yang berbeda dianggap kafir. Mereka nggak percaya dengan duriahnya Nabi, itu nggak percaya, Pak. Menurut mereka duriah Nabi sudah habis. Mereka lupa, padahal besok itu Imam Mahdi akan lahir dari nasab Kanjeng Nabi. Kalau mereka mengatakan duriannya Kanjeng Nabi habis, berarti mereka tidak percaya dengan adanya Imam Mahdi. Kan ngawur, Pak. Makanya saya pesan sama teman-teman di Brebes, jangan sampai Brebes kemasukan orang-orang Wahabi. Setuju? Konco-koncoku Ansori loh, semangat le. Ansor hari ini adalah NU masa depan. Amin. Ini bahaya Bapak Ibu. Contoh umpamanya persoalan tentang haul sebagaimana tema. Saya bacakan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Supaya jenengan mantep dadi wong NU, aku melu haul ki ana dasare apa ora. Mungkin Pak Kiai Asfuri juga pernah menjelaskan. Tapi persoalannya beliau tidak seganteng saya. Mohon maaf Pak Kiai Asfuri, nyuwun sewu banget. Kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Siapa yang amplopi? Selamat. Aja mulai metak kekrek kowe. Kita doakan selamat panjang umur. Jadi orang sedunia mati, selamat hidup sendiri. Amin. Yang ngubur dewek, yang gelundung ya. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Dzikra yaumil wafati li ba'dil auliya wal ulama. Memperingati hari kematian sebagian aulia dan ulama. Mimma la yanhahu syariah. Itu tidak melanggar syariat agama. Haitsu annaha tastamilu ghaliyan ala salasati umurin, karena biasanya hal itu minimal mengandung 3 hal. Jadi apa Bu? Tidak melanggar agama. Kalau Habib Lutfi bilang sama saya begini, apa hikmah
haul. Oke, Le. Salah satunya adalah menumbuhkan rasa malu. Rasa malu kepada siapa? Rasa malu kepada orang mati. Yang mati saja masih diingat kebaikannya, masa yang hidup tidak bisa berbuat baik. Coba gara-gara haul, tendane payu, sone payu, panggunge payu, syutinge payu, bakul seneke payu, kiyaine payu pira, ning si tanggal wis murah dinyang. Semuanya laku. Ini laku karena siapa, Bu? Karena yang mati. Yang kedua apa? Menumbuhkan sifat kebersamaan. Coba gara-gara haul, kita semuanya menjadi kompak. Yang bermusuhan, tetangganya tetap malam hari ini hadir dalam haul. Menumbuhkan kebersamaan. Makanya kita harusnya malu. Yang mati saja masih bisa mempersatukan, masa yang hidup nggak bisa bersatu. Betul, Bu? Makanya kalau Pak Aswuri mau sholat, apa yang beliau baca? Begitu mau sholat, ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Apakah Untung masih bisa berdiri? Kayaknya Untung ngene ya, paling di sini mau kayak pentil. Untung jawab, iya pentil tronton. Pentil tronton ya tetap cilik tong. Bukan masalah ukurannya Pak Untung, tapi bagaimana cara mainnya. Itu lo ngudek wedang itu loh kayak gini. Kamu belum paham, kamu belum balik. Saya doakan mas-mas satu yang di belakang mudah-mudahan segera menikah. Dengan siapa? Jannati. Coba konsep persatuan itu apa? Begitu Pak Kiai Asbri mau ngimami sholat, biasanya imam itu kan tengok ke belakang, betul Bu? Apa yang diucapkan oleh imam? Sawu sufufakum fis sholah. Itu konsep kerukunan, konsep persatuan. Tapi Pak Asbri juga harus ingat, kalau makmumnya cuma satu, jangan sawu sufufakum fis sholah. Saya pernah sholat di Jakarta. Imam, makmumnya saya sendiri, imamnya gua ya. Sawu sufufakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat matane. Lah lurusnya karo sapa gitu loh. Wong dewe sawu sufufakum. Anak cita maning Pak Lurah. Anak kiai desa. Anaknya gaul. Hari Jumat rambutnya gondrong, anaknya pagi-pagi ke salon. Pulang rambutnya jadi lurus. Lah bapaknya takon, "Nah, rambutmu kamu apain? Tadi kan keriting kok sekarang lurus." Anaknya jawab, "Pak, rambutnya saya rebonding." Bapaknya tanya, "Rebonding itu apa, Nak?" "Diluruskan." "Oh, rebonding itu diluruskan." Akhirnya bapaknya berangkat sholat Jumat ngimami. Begitu mau sholat langsung bilang sama jamaah, "Tolong softnya di rebonding." Janati jangan nguyuh. Banjir nguyuh Janati kayak ini. Jadi hikmah haul itu menurut Habib Lutfi ya, belum menurut Ibnu Hajar Asqalani. Makanya coba kita lihat, kita bisa rukun gara-gara haul, semuanya bersatu padu. Insya Allah kerukunan ini bisa kita jaga, amin. Karena Nabi Muhammad mengatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Kalau rakyatnya Pak Untung ini bisa cinta dan kasih sayang, otomatis rizki Allah pasti datang. Karena rizki itu akan datang kepada mereka yang rukun, yang akur. Betul? Coba, apa yang terdapat di dalam haul, kata Ibnu Hajar al-Asqalani? Minha ziyaratul kubur wa tasadduqu bil makili wal masyarib. Yang pertama, di dalamnya ada ziarah kubur, dan di dalamnya ada sedekah makanan dan minuman. Jadi kalau ada orang tahlilan, ada makanan dan minuman, itu boleh. Niatnya untuk sodakoh. Sodakoh baik untuk keluarga maupun kepada yang mati.
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Faqala, dan kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat. Sesungguhnya ibuku telah meninggal. Afa yang fa'uha ing tasaddaqtu anha. Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya?" Qala, Nabi menjawab, "Na'am, ho'oh tenan." Berarti kalau malam hari ini sohibul haul, Anda keluarkan uang untuk beli makanan dan minuman, sedekah untuk yang dihauli, angsal napa mboten? Angsal. Makanya gue mau tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa. Boleh. Ya udah, kata Bu Janati, puyeng guyu bae. Mulai sekarang tidak boleh ketawa. Malah tambah guyu. Wong kok yang temen ya urusane ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi kon menang. Loh, kok jenengan ngomong terus? Lah aku diundang rene kon ngomong goblok. Kok jenengan ngomong terus keprimen? Iki kepiye ya Janati ya? Iki anaknya siapa ya anaknya ya? Minha ziaratul kubur. Jelas ziarah kubur. Orang Wahabi mengatakan ziarah itu bid'ah. Ziarah itu sesat. Anda itu kalau datang ke Masjid Nabawi itu otomatis ziarah makam Kanjeng. Lah lucunya orang Wahabi itu mengatakan apa? Ciri-ciri masjid bid'ah itu masjid yang sampingnya atau satu halaman dengan kuburan. Kuwi yo goblok meneh, makame Kanjeng Nabi malah ning jero masjid. Kan orang-orang itu biasanya nganu Pak, masjid itu sampingnya kuburan. Lah menurut orang Wahabi, orang NU sholat kok nyembah kuburan. Kuwi jenenge jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Jaga sembung makan roti nggak nyambung Janati. Jadi coba Anda lihat masjid wong NU niku rata-rata Pak kuwatah sing sampingan karo makam. Wis kaya masjid Demak makam. Kalau dia katakan itu masjid bid'ah, berarti Masjid Nabawi ke mbahe bid'ah wong di dalamnya ada makamnya Kanjeng Nabi. Kowe wani ngomong ngono? Ah gebuk cangkemmu kok. Bilang begini sama saya. Ciri-ciri masjid bid'ah itu di dalamnya banyak kaligrafi. Kue berarti ratau tindak Masjid Nabawi. Wong Masjid Nabawi full kaligrafi. Sing kula sengit menen niku omongane sinten? Mantan artis. Ketoke kancane Mbak Anissa Bahar. Namanya Faifi. Dulu artis seksi, sekarang hijrah. Dia mengatakan apa, Pak? Memasang kaligrafi Muhammad bersanding dengan nama Allah di masjid itu haram. Kenapa? Karena seolah-olah memposisikan Nabi Muhammad sama dengan Allah. Kui juga tidak berdasar. Tak wene ngerti. Nopo kok awake dhewe masang kaligrafi nika masjidnya ana Allah ana Muhammad. Nggih napa mboten? Masjidnya jenengan enten apa mboten? Mesti ada. Kalau nggak ada berarti masjidnya kere nggak butuh anggaran. Cerita nak ngeten. Nabi Adam itu kan sejarahnya pisah karo Siti Hawa itu pirang tahun, Pak? 300 tahun. Setelah kemudian fa'azallahu masyaiton, dikeluarkan dari surga gara-gara digelincirkan oleh setan, terprovokasi dengan bujuk rayu setan, Allah mengeluarkan mereka berdua dari surga. Bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Bener mereka barat ya? Timur dan barat. Pisahnya 300 tahun, saling mencari. Padahal begitu keluar ke dunia dari surga dalam keadaan telanjang. Padahal nyuwun sewu, Nabi Adam tingginya 70 meter. Lah Nabi Adam 70 meter keluar dari surga dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, sarungnya sepira? Sarungnya. Lah isinya sepira? Nabi Adam cari Siti Hawa, Siti Hawa cari Siti Adam sambil nyanyi. Sayang,
Apa kowe krungu? Nabi Adam jawab dari jauh, kamu nanya. Akhirnya bertahun-tahun Nabi Adam gak ketemu sama Siti Hawa. Nabi Adam langsung nyanyi, begitu sulit lupakan Hawa. Gak ketemu-ketemu. Delalah ning dalan Siti Hawa kepleset, langsung malaikatnya bengok, toh ganjel toh. 300 tahun Pak mereka berpisah. Ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 300. Sampai satu ketika Nabi Adam alaihissalam teringat dengan tulisan nama Muhammad di pintu surga. Kemudian Nabi Adam berdoa, ya Allah ya Rob, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibales oleh Allah. Pak Lurah kaget. Kalau kamu nggak kaget, aku minumnya kapan? Kan aku haus. Pak Lurah lucu, kaget kok sing dicekeli cangkeme, kaget aku. Kaget kene dodo Pak Lurah. Pak kok ning cangkem. Ambune wong goreng ndok ya. Ambune wong goreng ndok. Kayak saya kemarin ceramah di hadapan presiden, saya bilang Indonesia nggak usah takut dengan resesi global tahun 2023. Kenapa? Karena orang Indonesia terutama orang desa biasa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Orang Indonesia biasa mandiri. Kenapa? Karena orang Indonesia itu keren. Mangan sego segone dewe, mangan sayur sayure dewe, mangan pitik pitike dewe, mangan endok endoke, yo endoke pitik, masa endoke dewe. Nah, ketika Nabi Adam itu berdoa menyebut nama Muhammad, Allah itu penasaran, akhirnya bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena dia tidak tahu, mau pengen ngerti dari mana Adam itu kok ngerti nama Muhammad. Allah yang masih ngerti, wong maha tahu kok. Allah maha tahu, jangan nanti sok tahu. Ditanya sama Allah, hei Adam, nggih Gusti, kok kamu tahu nama Muhammad dari mana? Dijawab oleh Nabi Adam, ya Rob, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku, fanafakhta fihi ruh, kemudian engkau menciptakan ruh ke dalam jasadku, wa rafa'tu ra'si, saat itu aku mengangkat kepalaku. Apa yang dilihat Nabi Adam alaihissalam? Di pintu surga nama Muhammad bersanding dengan namamu. Itulah yang jadi dasar kenapa orang NU masang kaligrafi Allah dan Muhammad di masjid, karena itu gambaran surga. Mila wong sing sregep mlebu masjid tak dongake muga-muga mlebu surga. Sing mangkat dhisik dhewe janati, mangkat bar pengajian. Artinya apa? Ada dasarnya, Pak. Kalau Wahabi mengatakan tidak ada dasarnya, berarti dia tidak pernah membaca sejarah ini. Warofa'tu roksi, ternyata ada nama Muhammad di situ. Mungkin orang bertanya, kan Nabi Muhammad Nabi terakhir Gus, itu yang dimaksud dengan Sayyidil Awwalina wal Akhirin. Nabi Muhammad itu tuan pertama dan tuan terakhir. Maksudnya apa? Ruhnya, zatnya diciptakan sebelum Nabi Adam, tetapi penciptaan sebagai Nabi diciptakan setelah Nabi Isa alaihi salam. Nabi ne apik, awake dhewe dianggap umat sing paling apik. Alhamdulillah kuntum khaira ummah. Jadi pendapat-pendapat Wahabi niku jane kabeh iso dijawab. Ana mana sing takon, Gus Inyong penasaran, kenapa orang NU itu kalau baca tahlil kepalanya digoyang-goyangkan? Tak jawab sing paling gampang, gawe kopi. Kopi ini tutupe ping to jijiki iki jan-jan. Kan aku benci, masa tutupnya pink. Tawane contoh yang paling gampang. Nanti mau hilang. Oh ditangkap kae. Masa jikut maning. Sak kopi nih.
Kenapa orang NU itu kalau tahlil kepalanya digoyang-goyang? Ini jawaban paling ilmiah dan rasional. Gawe kopi, ada gelasnya, ada kopinya, ada gulanya, ada airnya. Yang satu buat kopi nggak usah diaduk. Yang satu bikin kopi, ada gelasnya, ada kopinya, ada gulanya, ada airnya, diaduk. Kira-kira kopinya lebih nikmat yang diaduk apa enggak? Ya diaduk. Kenapa orang NU kalau tahlilan kepalanya goyang-goyang? Lebih nikmat. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, Anda di rumah pilih mana? Yang didiamkan apa yang diaduk-aduk? Masa tahlilan kok sepaneng? Abdul dzikri falam anahu la ilallah la ilallah. Ora asik temen ya. Ora nyeni. Makanya kalau orang itu kan nyeni Pak. Abdul dzikri falam anahu la ilaha illallah la. Nikmat. Modelnya juga beda-beda. Anak sing muantepe rawem. Abdul dzikri falam anahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Anak sing kayak entong di lor di kidul. Abdul dzikri falam anahu la illallah la illallah la. Nikmat. Sing cowok pate pol yo ana Bu. Abdul dzikri falam anahu la illallah la illallah la illallah. Ya ora apa-apa ndas-ndase dewek kok. Ana maning sing kemayune pol. Abdul dzikri falam anahu la ilaha illallah. Sapa ki ya? Asfuri. Ya beda-beda. Lagi Cak Ancor tak kandhani le. Mbah Sirot Walini Magelang. Itu dulu gurunya Mbah Khudori. Mbah Khudori itu bapaknya Gus Yusuf Khudori. Punya guru namanya Mbah Sirot. Ini kan walinya Magelang. Payaman. Anak-anak Ansor itu penasaran. Kenapa orang NU kalau tahlil kok kepalanya digoyang-goyangkan. Akhirnya mereka mengadakan bahsul masail. Golek-golek masalah lah. Akhirnya kitab semuanya dibuka. Perdebatan panjang belum ketemu jawabannya. Mbah Sirot rawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Sirot rawuh ngersake unjukan kopi. Akhirnya Mbah Sirot diaturi unjukan kopi. Tapi kopi ini panas, ora adem kaya ning si tanggal ngene iki. Saya cuma cerita, kopi ini si tanggal adem, wis adem ambune sangit kayak dia. Begitu kopinya datang, Yai, beliau doa. Allahumma ja'al hadal ma' sifaan li kulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Mila Bapak Ibu kalau mau minum apapun tolong didoakan dengan salah satu doa mendoakan air. Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma' sifaan li kulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Kita minta sama Allah supaya airnya ini menjadi obat untuk semua penyakit. Ibu-ibu anaknya berangkat sekolah, bacakan doa itu. Allahumma ja'al hadzal ma'sifa'an likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Bila perlu ditambahi Fatihah. Al-Fatihah ditiupkan. Fatihah itu liman quri'at lahu, bagi siapapun yang mau membacanya. Ibu-ibu punya anak seperti Kipasi sama Fatihah bagus, Bu. Fatihah itu keren. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Langsung dingin. Nah. Kalau Bu Jannati pengen ketemu sama malaikat, gampang. Baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Insya Allah Jannati langsung ketemu malaikat Israel. Begitu kopinya diminum sama Mbah Sirot, beliau langsung ngobah ke sirah. Alhamdulillah, enak lah ning kene sangite adem gitu. Diminum lagi sampai 3 kali sampai kopinya habis. Setiap kali minum beliau menggelengkan kepalanya. Alhamdulillah enak. Begitu kopinya habis Mbah Sirot pulang. Bahsul masail anak-anak Ansor tidak dilanjutkan tentang kenapa orang NU membaca tahlil kepalanya digeleng-gelengkan. Kenapa?
Karena sudah ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Jangankan membaca tahlil, ngombe kopi sing nikmat wae ngobahke endas. Padahal maca tahlil luweh nikmat tinimbang ngombe kopi. Padha karo Pak Lurah bar kelon karo bojone. Enake ngono kae. Nanti Pak Lurah pulang sambil nyanyi tul jaina ora nutul ora pena nutul kerasa pena sing ditutul dangak-dangak kana kae. Wong liyane pengajian ning panggung malah ning kono demeni Anisa Bahar keprimen. Kita tarik rene daripada terjadi hal-hal yang diinginkan. Ini hebatnya tradisi NU, Pak. Makanya tolong betul dijagain. Bu, bangga mboten jadi orang NU. Saya tuh mikir begini, kalau sampai Wahabi itu masuk ke Indonesia dan dia terlalu banyak, kita terancam, Pak. Besok kita mati nggak ada yang mendoakan anak cucu kita. Naudzubillahi min dzalik. Padahal dulu Wali Songo mengemas dengan keren, membicarakan orang mati cukup pakai lagu turi-turi putih. Turi, turi putih ditandur neng kebon agung, turi turi putih ditandur neng kebon agung, ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa, mbok ira kembange. Heh, sapa sing ngongkon? Kaget aku. Ngawur wae. Aduh, tiba kopine malahan. Kaget aku. Oh, kopine hilang, disuka Pak Lurah. Sangel lagi, tampun-tampun. Sallu ala Nabi Muhammad. Niku pinter Wali Songo. Ngomong soal kematian ra perlu nganggo dalil qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahumul. Takut, Beb. Cukup pakai lagu turi-turi putih. Mbok ira kembange apa malah ketulak ketemu teman. Oh, kaget. Pak Lurah minta lagu apa? Minta kembang apa? Oh, kembang kandil. Ada Pak Lurah. Kembang kandil manten anyar diring bedil. Ana cleret tiba jondil, aku kaget cekelan kene. Loh, kan kalau orang kaget cekelan apa? Kene jantung kok malah ya kene. Saya itu beberapa hari di Pantura itu bingung. Pengajian di Pemalang ketemu sarung toldem. Jenenge sarung toldem. Pengajian di Kendal ada desa namanya apa? Surakonto Lor. Keprimen lagi ya? Iya, ada Surakonto Wetan, Surakonto Kidul, Surakonto Lor. Kan disingkat jadi nggak asik. Kayak saya pengajian di Kebumen ada jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Iya namanya kan biasanya jembatan Butuh, disingkat jadi jembatan Butuh. Kayak di Gunung Kidul ada tempat piknik namanya tempat piknik Gunung Kidul, disingkat jadi tempat piknik Gundul kayak gitu loh. Semangat. Ya saya selawatan yo. Ngomong di semua keteblok kan aku kaget. Terus kopi ini hilang ra diganti. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabiladi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wabiladi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Tetapkan hati, sucikan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Tawasana bibis wa kulli mujahidilillah bi ahlil minum kopi rasanya nikmat. Enggak ding, enggak ada kopinya kok. Kopi. Ikan bawal di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari si tanggal untuk Indo, dari si tanggal untuk Indonesia. Salatullah kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Tangan diangkat kagem Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabiladi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Makan roti di tengah desa. Alhamdulillah kopinya akhirnya teka. Mangan pete mangan wingko wadahe gede isine rasa piro. Wadahe gede isine rasa separuh. Dancuk ya. Jangan-jangan sudah diminum Janati tadi ini separuh. Kalau kopi panas langsung diminum Pak Lurah. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Gitu. Jadi pemimpin itu Pak Lurah cukup seperti kopi. Kayak Pak Lurah ini kopi. Hitam sih, tapi banyak yang mencintai. Ya. Aja ireng temen ya. Ini kalau di Jogja namanya Irma. Irenge, Masya Allah. Ireng manis apaan? Kayak ireng manis. Saya udah minum kopi pahit, lihat Pak Lurah tambah pahit. Minha ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib wa kilahuma ghairu manhiyin anhu. Jadi ziarah kubur, sedekah, makan minum itu tidak ada larangan. Kemudian yang kedua apa? Wa minha qiraatul Quran. Di dalam hal itu ada bacaan-bacaan Quran. Yasin, kolbul, Quran. Barang siapa yang membacanya, dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan bacakanlah Yasin kepada amwatakum, kepada orang-orang yang mati di antara kamu. Usono dasari meneh. Kemudian apa di dalam haul? Wal wa'dud dini. Di dalam haul biasanya ada nasihat-nasihat agama. Milo selamat si tanggal ngundang Gus Miftah, kopine telat. Gelasnya gede isine separuh. Tak eling-eling sampai modar we mat. Kemudian yang ketiga ada apa? Waqad yudkaru fihi manakibul mutawaffa. Kadang-kadang di dalam hal itu dibacakan manakibnya orang yang mati. Makanya mohon apa? Di sini ada haul umpamanya, haul masal. Tetapi kok ada kebaikan dulu orang yang kita hauli walaupun dia bukan ulama, bukan kiai, dibacakan nggak apa-apa. Umpamane sesuk selamat mati umpamane. Itu dibaca umpamane dibacakan. Almarhum yang kita peringati haulnya hari ini adalah Pak Slamet. Dulu beliau begitu berjasa ketika pengajian ngundang Gus Miftah. Di situ terjadi cinta lokasi antara Slamet dengan Jannati umpamane dibacakan. Waqad yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Artinya apa? Artinya di dalam hal itu banyak kebaikan. Maka saya berdoa malam hari ini mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapatkan kebaikan dari hal ini. Amin Allahumma amin. Sebagaimana permintaan Bu Jannati tepat jam 5 pagi pengajian selesai. Kan aku capek. Menerampung nggih. Sudah jam 5 soalnya. Malih urun sewu cereweti Jannati. Maos kasbirobi sareng-sareng, mugi-mugi berkah. Apapun permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin
Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia dan masyarakat setanggal matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.